Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya. Apa kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Siap berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, silakan berdiri. Kita mulai pembelajaran di pagi yang ceria ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk sambil Ibu cek nih kehadirannya. Kelas ini lengkap ya. Mentari pagiku siang berdiri, berdoa untuk menggapai mimpi. Sebelumnya, Ibu sudah memberikan tugas atau share video di grup kalian ya. Apa tujuan pemberian zat aditif pada makanan dan minuman? Tujuannya, oke, boleh. Tujuannya menurut Dara apa? Tujuannya adalah memperbaiki penampilan, tekstur, aroma, rasa, memperpanjang daya simpan, dan peningkatan nilai gizi. Oke, memang betul. Tujuan dari pemberian zat aditif tadi memperbaiki, ada yang memperbaiki warna, memperbaiki atau meningkatkan rasa, maksudnya kualitas dari rasa, atau biar awet. Media terkait penjualan makanan berbahaya dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Tentang apa sih barusan yang ditonton kalian itu? Kesimpulannya adalah zat sintetis atau pemanis buatan sangat berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Iya, luar biasa. Ya, kasih aplaus dong. Kalian pernah mengkonsumsi sesuatu, kemudian kalian merasakan mual, sakit, atau diare. Nah, ada pernah yang ngalamin seperti itu enggak? Nih sosis nih, contohnya Jidan bawa bungkus sosis. Siapa yang makan sosisnya, Dan? Kamu tahu nggak dalam sosis ini mengandung zat yang berbahaya? Tahu nggak? Nggak tahu, cuman makan aja ya. Beli sosis, dimakan, gitu aja. Itu rasanya enak, itu yang kamu tahu ya? Rasanya enak gitu ya. Pokoknya terus besok beli lagi gitu, karena enak, gitu kan? Nah, tapi Jidan tidak mengetahui bahwa sosis ini mengandung zat yang berbahaya atau mengandung zat aditif yang berbahaya. Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, bagaimana caranya supaya kita mengetahui, Nak? Mempelajari materi tentang zat aditif, terutama pada makanan dan minuman. Berarti pembelajaran kita pada pagi ini penting. Tujuan pembelajaran yaitu mengevaluasi keputusan yang tepat untuk menghindari zat aditif yang membahayakan dirinya dan lingkungannya. Penilaiannya nih ada 3 macam penilaian ya. Yang pertama tadi sudah dilaksanakan, yaitu pretest dan menjawab pertanyaan pemantik. Kemudian yang kedua itu proses asesmen proses atau formatif. Nah, ini yang dinilai adalah aktivitas kolaborasi, terutama aktivitas diskusi dan presentasi. Kemudian yang terakhir ini ada penilaian poster. Jadi posternya nanti kalau udah selesai dinilai ya. Kita punya kesepakatan ya, kalau Ibu lebih fokus dalam penggunaan HP nih. Penggunaan HP untuk kepentingan pembelajaran. Jadi nggak ada yang menggunakan HP di luar ketentuan, paham? Kemudian HP di silent. Sudah duduk dalam kelompok semuanya? Kelompoknya udah Ibu bagi ya kemarin? Udah cukup? Kemudian petunjuk pengerjaan. Yang pertama adalah pengamatan label produk. Ada anak-anak mau observasi. Ini terbuat dari apa, Mbak? Apa aja mengandung? Ini kan yang buat beda-beda dari tiap desa. Kalau Bang Bowo ini dari desa Kelas Tasman, dari tepung
Mereka. Makanan yang begini ya nggak ada lah ya biasanya ya. Biasanya tuh kalau yang pengawet itu kayak kita beli di luar atau produk komersil yang udah kemasannya bagus-bagus ada pengawetnya. Kalau makanan begini jarang, bahkan nggak ada sih karena umur simpen ini cuma sampai sehari 2 hari paling lama. Gitu. Pakai gula. Izin ya Mbak. Iya. Kasih ya Mbak. Observasi berdasarkan label yang kalian bawa dan informasi yang kalian dapatkan dari kantin tadi dimasukkan dalam lembar kerja. Fungsinya untuk pemanis. Rasa gurih itu apa? Kalau udah rasa gurih fungsinya apa tadi? Pemanis, penyedap, pengawet, penyedap. Jadi bahaya jika makanan menggunakan penyedap yang berlebihan gitu. Oke, bagus. Yang penting sesuai dengan tujuan. Iya, apa Dara? Ada yang bertanyakan terkait poster yang kamu buat? Temanya kayak gini boleh, Bu? Mana ini kamu temanya apa nih? Pilih alami. Artinya apa itu alami? Zat aditif yang tanpa bahan sintetis. baik anakku sekalian. Kegiatannya dilanjutkan dengan menempel label dan hasil diskusi atau LKPD. Namun setelah itu kita lanjutkan dengan kegiatan window shopping. Komentarnya tempel, yang informasi yang nggak ada di kelompokmu dibawa ke kelompokmu. Ayo kasih komentar. Kalau mau bertanya boleh ke Jidan, ya. Baik anak-anak, setelah window shopping kita lanjutkan dengan kegiatan presentasi poster ya. Kelompok pemanis maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliadara Nafisa, saya perwakilan dari kelompok pemanis. Di sini saya akan mempresentasikan poster yang telah kami buat dengan tema Pilih Alami, Hindari Kimiawi. Hindarilah makanan instan. Makanan instan mungkin praktis, tapi mari kita prioritaskan kesehatan dengan memasak sendiri. Saya Resti dari kelompok pengemulsi izin menanggapi presentasi dari kelompok pemanis. Saya setuju dengan kelompok pemanis dan kita akan menghindari untuk mengonsumsi makanan instan karena jika dikonsumsi secara berlebihan akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Oke. Kelompok pengemulsi menyala. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, silakan berdiri Jidan. Baca label kemasan sebelum membeli atau mengonsumsinya. Makanan instan dan menghindari minuman bersoda. Iya, sesuai dengan poster yang Dara buat, ada kelompok Dara buat tadi ya. Oke, kasih aplaus dong untuk kelompok ini yang sudah memberikan kesimpulan. Kita akan mengevaluasi dan merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Link refleksinya dibuka? Bisa ya nak? Oke, silakan dijawab nak. Refleksinya selesai? Sudah. Iya, baik. Ibu harap di antara kalian ada yang mau merefleksikan secara lisan. Siapa yang siap? Yuk. Saya Bu. Boleh, Aurel, yuk berdiri yuk. Saya akan lebih peduli terhadap label kemasan dan saya akan membacanya sebelum mengonsumsinya. Oke, kasih jempol dulu buat Aurel. Gimana caranya? 2 jempol buat Aurel. Jadi untuk pertemuan selanjutnya poster yang kalian buat, Ibu harap di-share di media sosial kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan pagi ini, kita tutup dengan berdoa. Semua siap. Doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa dirapihkan meja kursinya seperti sedia kala. Boleh meninggalkan ruangan.